di Kelasku Digital. Mulainya kapan? Mulainya tanggal 13 Desember. Kalau nggak salah hari Minggu. Kalau nggak hari Sabtu ya hari Minggu. Tunggu ya. Dicek, cross check. 13 adalah hari Minggu. Mulai hari Minggu sampai hari Sabtu. Jadi pas 7 hari. Setiap hari. Jadi ada 2 tipe kelas jadwalnya. Untuk yang kelas kecil, anak TK sampai 2 SD terbiasa memakai laptop, jadwalnya pagi jam 10 sampai 11 pagi. Kemudian ini yang jam 4 sampai 5 sore untuk anak yang gede, kelas besar, dari 3 SD sampai ke SMP. Misalnya ada anak kelas 2 SD yang udah biasa pakai laptop atau udah kenal coding, bisa ikut yang kelas besar ya. Kelasnya memakai laptop atau komputer, jadi tidak pakai HP, melainkan memakai laptop atau komputer. Nanti kelas bertemu dengan gurunya memakai Google Meet. Nah, di setiap sesi Google Meet ini akan direkam. Jadi tidak perlu khawatir yang misalnya kurang paham atau ingin mengulang ya. Misalnya ingin mengulang, nanti bisa mengikuti video yang diberikan ya. 3 platform dipakai. Biasanya di Kelasku Digital kita hanya menggunakan Scratch programming atau Scratch ini. Tapi di kelas liburan ini menggunakan 2 yang baru, yaitu Code.org dan Google JS First atau Computer Science First. Seperti apa? Tunggu, saya mau share dulu live streamingnya ya, biar bisa dicek bisa dibuka apa tidak. Tunggu, bukan dikirim dulu atau ke live streaming. Oke. Oh, kok Scratch live streamingnya? Copy link. Copy. Oke, sudah. Nah, menggunakan pertama adalah JS First Google. JS First Google bisa dilihat di situ. Bentar ya. Oke, suruh ngecek. Cek live streamingnya. Bisa nggak? Oh, bisa. Nah, ini adalah tampilan dari live streaming di Google. Sebentar, saya sign out dulu. Nah, JS First ini sudah menyediakan semua materi untuk belajar coding atau bahkan computer science kurikulum ya. Computer science, free computer science kurikulum, free computer science that makes coding easy to teach and fun to learn. Jadi baik untuk guru maupun untuk murid, anak-anak bisa ini ada petunjuknya. Nah, codingnya kok kayak Scratch, Bu Eni? Nah, memang Scratch. Jadi di sini juga pakai Scratch. Cuman semua sudah disediakan langkah-langkahnya. Jadi kalau Bapak Ibu guru pengen belajar bagaimana sih memulai untuk mengajar dengan Scratch programming, itu bisa mengikuti ini. Sendiri biar tahu. Nanti bisa mengikuti
kurikulum yang sudah disediakan oleh CS First ya. Nah, ini sudah ada semuanya. Jadi saya kasih CS First dulu. Nah, nanti pastikan sudah sign in. Pastikan sign in. Sign in tentu saja dengan akun Gmail atau akun Google, jauh lebih baik ya. Ini ada CS First. Jadi sebenarnya ini connected tiga-tiganya, CS First, Scratch, dan code.org. Semuanya menyediakan kurikulum. Nah, ini yang pertama. Yang pertama dulu Google for Education dulu, CS First. Ini ada kurikulum, ada resource, ada about, ya. Hour of code juga ada konsep di sini. Kemudian kalau dia mati, ini nanti pakainya Scratch juga. No, ini pakai Scratch. Ya. Siapa yang bisa mengajarkan CS? Everyone, asalkan gurunya juga belajar duluan. Jadi gurunya praktek duluan di sini ya. Nah, ini kurikulumnya for every classroom. Nanti bisa diklik see all kurikulum. Semuanya bisa diikuti, baik itu connected to art, jadi seni. Anak-anak yang suka gambar itu juga bagus juga mengenal teknologi. Gambarnya nanti bisa digerakin. Nah, jadi nanti ikutan ini. Atau anak-anak yang suka mendongeng, jadi bisa ikut storytelling. Atau anak-anak yang suka main game di liburan ini, daripada cuma main game tadi, lebih baik juga bisa membuat game sendiri. Oke, gitu ya. Ini yang CS First with Google, CS First. Lalu yang kedua adalah Scratch. Ini adalah platform utama. Pastikan juga nanti sign in. Ini juga CS First tadi, sign in ya, sebagai student atau sebagai teacher. Saya memilih sebagai teacher. Nah, nanti di sini juga bisa bikin kelas khusus seperti Google Classroom. Cuman tidak terlalu banyak fiturnya seperti Google Classroom. Jadi ini bukan LMS. Bukan Learning Management System. Yang kedua adalah Scratch. Scratch seperti biasa adalah platform atau tempat, ada workspace, ada coding, ada sprite, ada kucing, ada coding. Ini codingnya bentuknya gini ya. Jadi codingnya anak-anak itu nggak ngetik sendiri kayak Python atau HTML atau apapun, tapi drag and drop. Tapi sebenarnya di balik coding ini adalah ada coding Pythonnya. Tapi untuk anak-anak konsep berpikirnya aja yang dicari. Misal ketika bendera hijau diklik, kucingnya kayak saya gedein juga ya. Nah, ketika bendera hijau diklik, kucing akan jalan 1 kali dengan kecepatan 10 langkah. Misal ditambah dengan loopnya pakai forever, apa yang terjadi? Nah, kucing akan berjalan terus. Tapi dia hilang karena tertabrak. Bagaimana supaya dia kembali? Kita tambah 1 kode lagi, maka dia akan kembali. Karena dia ada kode if on edge, dia bounce. Nah, biar kepalanya nggak kebalik gimana, kasihan kan? Nanti akrobat. Nah, kita tambah lagi 1 kode lagi. Jadi setiap 1 blok itu ada 1 fungsi. Jadi kalau digabung nanti akan berfungsi seperti ini. Jadi membentuk 1 script. Yang ini script jalan bolak-balik atau jalan mondar-mandir. Nah, ada suaranya juga yang menarik. Nanti ada suaranya. Itu nanti yang punya kucing kaget ini. Kalau mau ngelepas ya tinggal diambil, dilepas, lalu dibuang atau dihapus, gitu ya. Jadi anak-anak nggak takut salah, anak-anak main bebas. Apakah gambarnya cuma kucing aja? Enggak, banyak.
Ada bear, ada mobil, ada kepiting, ada orang, ada musik dan lain-lain. Ada huruf juga, jadi bisa untuk latihan membaca ya. Jadi hurufnya muncul sendiri atau nanti hurufnya bergerak dan lain-lain. Bisa untuk latihan membaca untuk guru-guru PAUD ini ya, atau anak-anak PAUD. Kok ini kecil banget maininnya, bisa digedein. Nah, ini digedein gitu. Oke, itu adalah Scratch ya. Kemudian sama halnya seperti CS First, di Scratch itu juga ada tutorial. Ini tutorial ya. Ada juga kurikulum. Wait, kurikulum di mana? Di bawah nih, for educator. Wait. Nah, untuk edukator, bahkan untuk parents, bahkan untuk para programmer atau developer. Ada komunitasnya yang aktif. Nih, ada Scratch Foundation, Scratch Education, dan lain-lain. Scratch juga menyediakan kurikulum. Yang terakhir adalah Code.org. Code ini lebih lengkap, jadi tidak hanya membuat visual programming atau block coding, tapi juga ada web, mana ya, membuat web, juga ada membuat apps. Tapi untuk yang kelas online coding hiburan yang block programming aja, seperti ini contoh. Ini untuk Elsa ya, nggak kebalik ya, saya Elsa atau Anna, ini saya nggak lupa dengan film Frozen. Kalau kita klik run, nah gitu, ini kodenya. Nah, itu ada sekilas dari apa yang akan dipelajari nanti. Ini di sini anak akan belajar sequencing atau urut-urutan dari belajar coding ya di Code.org. Untuk kreatif menggunakan Scratch. Untuk kurikulum menggunakan CS First dan Scratch. Oke, selamat mencoba. Nanti kalau yang ikutan silakan daftar di Kelasku Digital ya. Saya off dulu streamingnya.